Pernikahan Mahalini dan Rizky Febian sempat menjadi perhatian karena dianggap tidak sah menurut sebagian pihak. Masalah ini biasanya berkaitan dengan perbedaan agama mereka, di mana Mahalini diketahui beragama Hindu dan Rizky Febian beragama Islam. Dalam konteks hukum agama di Indonesia, beberapa poin penting yang mungkin menjadi alasan pernikahan ini dianggap tidak sah adalah sebagai berikut. 1. Ketentuan agama Islam. Dalam hukum Islam, pernikahan antar agama tidak diperbolehkan jika salah satu pasangan bukan Muslim. Hal ini berdasarkan ayat-ayat dalam Al-Quran, seperti Surat Al-Baqarah ayat 221 dan Surat Al-Mumtahanah ayat 10. 2. Hukum negara di Indonesia, Pasal 2 ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Jika agama salah satu pasangan tidak mengakui pernikahan antar agama, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah secara hukum agama. 3. Prosedur pernikahan antar agama. Jika pasangan berbeda agama ingin menikah di Indonesia, beberapa dari mereka memilih opsi legalitas melalui pengadilan negeri atau menikah di luar negeri, yang kemudian dicatatkan di Indonesia. Namun, jika tidak mengikuti prosedur ini, status pernikahan bisa diperdebatkan keabsahannya. Meskipun demikian, ada juga pandangan yang lebih fleksibel terkait pernikahan beda agama di Indonesia, tergantung pada interpretasi agama atau keyakinan masing-masing pasangan serta proses yang mereka tempuh secara hukum. Sidang yang ketiga, yang hari ini tanggal 5 tidak diadakan untuk musyawarah majelis dari hasil pemeriksaan bukti-bukti yang pada sidang kedua itu ya. Nah, dari hasil pemeriksaan itu, maka majelis hakim mengambil keputusan ya bahwasanya memang pernikahan yang dilaksanakan saya nggak tahu persis juga itu sangat di hotel karena mungkin media lebih tahu. Ternyata dari hasil pemeriksaan majelis hakim itu ada salah satu syarat, ada salah satu rukun nikah yang tidak terpenuhi. Salah satunya adalah wali hak, ya wali yang menikahkan, ada bukan wali yang berhak. Ya, jadi kalau kita melihat dari latar belakangnya bahwa siapa tuh Mahalini itu kan istrinya itu kan memang mualaf. Kalau tidak salah itu dia baru 2 hari kalau tidak salah ya. Dia lebih tahu. Kemudian setelah dia mualaf kemudian nikah, otomatis karena memang orang tuanya juga bukan Muslim, nah disitulah berarti walinya bukan orang tuanya kan. Nah, di dalam persidangan ditemukan fakta ternyata yang menikahkannya adalah ustadz, gitu ya. Jadi ustadz itu menikahkan, mengatasnamakan atau mengatasnamakan dirinya sebagai wali hakim, gitu ya. Karena memang dia tidak punya wali. Di dalam undang-undang perkawinan itu bagi yang tidak punya wali ya wali hakim. Nah, tetapi sebetulnya dalam undang-undang perkawinan sudah jelas ya, ada 2 kriteria. Ya, 1 wali nasab, 1 wali hakim. Kalau wali nasab itu kan wali yang memang ada ikatan hubungan kekerabatan ya, ada 4 tingkat gitu. Nah, karena dia posisinya wali hakim, itu dijelaskan dalam undang-undang perkawinan yang namanya wali hakim gitu ya. Ada kriteria siapa yang bisa jadi wali hakim. Wali hakim itu adalah pertama orang yang tidak mempunyai wali, itu kriteria yang pertama. Yang kedua, kalau walinya itu tidak diketahui alamatnya. Dia punya wali tapi tidak diketahui alamatnya, itu wali hakim gitu ya. Nah, demikian informasi hari ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk informasi menarik lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dari hasil pemeriksaan majelis hakim itu ada salah satu syarat, ada salah satu rukun nikah yang tidak terpenuhi. Salah satunya adalah wali hak, ya wali yang menikahkannya, ada bukan wali yang berhak.